Salam, saudara. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Allah dengan tema kalau keselamatan itu hanya oleh iman saja, bagaimana dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, sekali lagi saya ulang, kalau keselamatan itu hanya oleh iman saja, bagaimana dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, saudara, yang pertama saya menyampaikan bahwa memang Alkitab berkata bahwa keselamatan hanya oleh iman saja. Saudara, saya akan baca kepada kita Efesus pasal 2 di dalam ayat 8 dan 9. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, dalam kitab Efesus, Paulus menulis firman Tuhan bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi jelas, keselamatan hanya oleh iman saja, bukan oleh perbuatan. Dikatakan bahwa itu bukan hasil usahamu tetapi itu pemberian Allah. Ya, jadi keselamatan itu hanya oleh iman, bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jadi lebih tegas dikatakan pemberian Allah. Terus dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan dalam konsep Kristen yang benar adalah keselamatan itu berdasarkan kasih karunia oleh iman. Ya, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, itu pemberian Allah, jangan ada orang memegahkan diri. Ya. Jadi saudara, keselamatan dalam kekristenan itu hanya oleh iman. Tidak bisa ditambahkan dengan perbuatan. Ya, saya akan coba baca kepada kita kembali Roma 4. Nah, kita akan melihat di situ ada dua tokoh yang dibenarkan bukan karena perbuatan. Pertama, Abraham. Ya. Saudara, kita lihat di sini dikatakan dalam Roma 4 ayat 1 dan 2 saya baca. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi saudara, di ayat-ayat yang barusan kita baca ini cukup jelas bahwa Abraham itu dibenarkan karena percaya, bukan karena perbuatannya. Ya, dikatakan lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kepercayaan Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, terus dikatakan, setelah itu dijelaskan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya. Jadi saudara, di sini dikatakan kalau yang namanya bekerja, ya, kalau seseorang bekerja dia dapat hak, bukan hadiah. Ya. Tetapi dikatakan 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ya. Jadi saudara, dikatakan jika seseorang
tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi tidak bekerja, ya, tetapi percaya. Nah, saudara, iman seperti itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, inilah yang namanya iman. Jadi iman itu percaya kepada karya Allah, karya Kristus atau anugerah Allah. Kita tidak buat apa-apa di situ. Allah yang bekerja melalui Yesus mengorbankan dirinya, lalu saudara, Dia menebus kita sehingga kita dibenarkan. Dan di situ kita nggak ada apa-apa, kita nggak bisa buat apa-apa, kita hanya percaya. Makanya dikatakan seseorang kalau bekerja dia mendapatkan imbalan, itu hak. Tapi kalau seorang bekerja tapi menerima sesuatu, itu diperhitungkan sebagai hadiah. Nah saudara, keselamatan ini adalah hadiah dari karya Allah. Allah bekerja melalui Yesus. Jadi kita hanya percaya, nggak ada sesuatu yang kita buat. Yang mati bukan kita, yang mati Kristus buat dosa kita. Ya, yang jadi manusia dan mati di kayu salib, berkorban, darahnya dicurahkan, bukan kita. Kita hanya terima karya Kristus itu. Nah, itu namanya iman kepada anugerah. Dan itu anugerah yang seperti itu namanya hadiah, namanya juga anugerah. Itu pemberian cuma-cuma. Roma 3 ayat 24. Kita dibenarkan secara cuma-cuma. Oke, saudara, jadi satu poin, kita melihat Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena saudara, karena dia percaya, sehingga kepercayaan diperhitungkan sebagai kebenaran. Alkitab berkata kalau ada seorang bekerja, lalu saudara dia tidak mendapat hadiah, tapi dia mendapat hak. Karena dia bekerja, dia dapat hak. Tapi kalau seorang tidak bekerja, tapi dia mendapat sesuatu, itu namanya hadiah atau anugerah. Ya. Jadi dalam keselamatan, perhatikan bahwa dalam keselamatan itu benar-benar anugerah. Ya, jadi kita hanya percaya pada anugerah itu tanpa buat apa-apa. Kita itu bukan hasil usaha kita, itu bukan pekerjaan kita, bukan karena kita baik. Ya. Nah, saudara, kembali lagi kita lihat kepada Daud. Ya, seorang tokoh lagi, Daud, ayat 6. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ya. Jadi dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatan. Jadi pembenaran itu bukan berdasarkan perbuatan. Ya, ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya. Jadi iman di sini adalah iman pada keselamatan, di mana kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh kebenaran Kristus. Yang melalui korbannya biar dia menanggung segala dosa-dosa kita. Dia tanpa dosa tapi dia menanggung dosa kita. Dia yang mati buat kita. Nah, itulah yang disebut anugerah itu. Nah, anugerah itu diberikan pada kita. Kita hanya terima saja. Ya, makanya dikatakan berbahagialah orang yang dosanya ditutupi, dosanya tidak diingat-ingat. Ya, pelanggarannya ditutupi. Jadi saudara, dikatakan dibenarkan Allah itu bukan berdasarkan perbuatan. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan. Daud dibenarkan bukan karena perbuatan. Kalau mereka dibenarkan berdasarkan perbuatan, pasti mereka gagal untuk menerima keselamatan. Kenapa? Karena Daud kan pernah berkali-kali berdosa. Abraham berkali-kali berdosa. Abraham mengambil Hagar itu karena bimbang itu dosa. Ya. Terus Daud membunuh, ya, berzina. Jadi dalam diri Daud itu dia hanya menerima pembenaran oleh karena iman saja, bukan karena dia berbuat baik, bukan karena dia baik. Nah, saudara, kalau berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa iman itu, keselamatan itu hanya oleh anugerah dan oleh iman, ya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, oleh iman, bukan karena perbuatan,
Jadi ini dulu saudara yang pertama yang kita harus perhatikan. Jadi keselamatan itu benar-benar hanya karena anugerah. Ya, anugerah dan kita terima dengan iman saja. Itu bukan usaha kita, itu bukan pekerjaan kita, itu pemberian Allah. Jangan ada orang memegahkan diri. Ya, Abraham berkata, berbahagialah orang yang dibenarkan bukan karena perbuatannya. Ya, Daud juga berkata demikian. Ya, berbahagialah orang yang dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, sekarang saudara coba kita berpikir, lalu kalau begitu bagaimana dengan Roma? Bagaimana dengan kitab Yakobus yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Nah, saudara, kita harus dengan tepat dalam menempatkan ayat-ayat ini, saudara. Ya. Jadi yang jelas, saudara, dalam kitab Efesus tadi, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, terus Roma 4, ya, itu tadi mengenai Abraham dan Daud dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena percaya. Nah, saudara, itu satu hal. Ya, itu satu hal yang harus kita perhatikan dan ini berbicara mengenai keselamatan. Jadi dalam hal keselamatan itu benar-benar kita hanya karena anugerah dibenarkan karena percaya. Ya, anugerah Allah, jadi kita dibenarkan dan itu hanya kita terima dengan iman saja. Nah, saudara, sekarang kita coba menghubungkan dengan kitab Yakobus. Ya, di dalam kitab Yakobus jelas dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama seperti ya, jadi dalam kitab Yakobus saya akan coba baca, saudara. Dikatakan dalam Yakobus pasal 2, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya. Jadi saudara yang kasih, di sini jelas mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Dikatakan bahwa Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, saudara yang kasih, kita melihat di sini ada hal yang berbeda. Ya. Nah, saudara perhatikan yang di kitab Efesus dengan kitab Yakobus pasal 2 ini, ya, Efesus pasal 2 dan Yakobus pasal 2, ya. Saudara perhatikan itu bukan ayat yang bertentangan. Ya. Karena ayat-ayat dalam Alkitab tidak pernah ada pertentangan satu sama lain. Jadi sebenarnya ini ayat yang saling melengkapi. Ya. Ini adalah ayat yang saling melengkapi. Ya. Yang pertama tadi, iman yang dikatakan di kitab Efesus adalah iman pada keselamatan, iman pada anugerah. Jadi saudara, di situ iman itu fokus kepada anugerah Allah yang memberikan kita keselamatan. Di situ kita nggak bisa buat apa-apa, kita hanya percaya saja. Ya. Nah, saudara, sementara di kitab Yakobus, ya, ini tidak berbicara mengenai iman keselamatan. Tapi di sini Yakobus berbicara mengenai iman yang kosong atau iman yang sempurna.
Nah saudara, jelas ini ada sebuah hal yang berbeda, tetapi ayat ini saling memperlengkapi. Jadi kalau iman tadi yang berbicara di kitab Efesus pasal 2 itu iman yang menuju kepada keselamatan. Ya, ini ketika kita percaya Yesus, kita diselamatkan di situ. Jadi iman itu hanya iman kepada anugerah keselamatan itu, dan itu di situ benar-benar kita tidak buat apa-apa. Makanya dengan tegas Alkitab berkata, itu bukan hasil perbuatanmu, itu bukan usahamu, itu bukan pekerjaanmu, itu pemberian Allah. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi saudara harus melihat dulu perbedaan, ya. Iman yang dimaksud di Efesus pasal 2 itu iman keselamatan. Nah saudara, iman yang dikatakan di kitab Yakobus itu berbicara pada iman yang bertumbuh atau iman yang sempurna, ya. Jadi saudara, ini ada sebuah tingkatan level yang berbeda. Yang pertama tadi itu iman ketika kita percaya pada Yesus, kita menerima keselamatan, dan itu benar-benar anugerah. Ya. Nah yang kedua saudara, di kitab Yakobus ini bukan bicara iman keselamatan ketika kita terima Yesus pertama sekali. Ya. Nah saudara, ini iman yang berbicara tentang iman setelah kita diselamatkan. Setelah kita selamat, ya, setelah kita diselamatkan oleh iman anugerah tadi, iman yang hanya oleh anugerah tadi, ya. Nah saudara, iman itu dia akan terus bertumbuh. Dia akan bertumbuh, dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan bertentangan, hanya ini tahapan iman. Yang pertama tadi iman mengenai keselamatan, dan di dalam Efesus itu ketika kita pertama terima Yesus. Ya. Saudara, di situ kita benar-benar diselamatkan karena percaya oleh anugerah dan bukan karena perbuatan baik. Ya. Jadi sebenarnya dengan kitab Efesus itu tidak ada pertentangan. Di dalam kitab Efesus ini dia hanya menunjukkan bahwa iman yang pertama tadi, kalau itu benar-benar iman kepada anugerah, ya. Kalau itu benar-benar iman yang full anugerah, itu benar-benar karena karunia Allah, anugerah Allah, maka iman itu dia akan bertumbuh masuk kepada level tingkatan berikutnya, ya, level berikutnya. Saudara, apa itu? Iman yang bertumbuh menghasilkan perbuatan-perbuatan. Ya. Kita juga setelah percaya kan begitu, akan mengalami perubahan-perubahan. Ya, saya ketika terima Yesus, saya melihat banyak perubahan yang terjadi dalam diri saya. Keraguan hilang, keberanian muncul, keyakinan keselamatan saya pasti, dan saya punya semangat hidup. Saya punya keinginan untuk terus berjuang, berharap pada Tuhan, tidak putus asa. Dan itu karena iman yang tadi dimulai dari iman yang tahap pertama tadi, kita terima Kristus itu dengan cara cuma-cuma. Nah, iman yang ada pada kita, iman yang karena anugerah tadi, iman yang karena secara cuma-cuma tadi pemberian Allah itu dia diberikan di dalam diri kita. Nah, iman itu terus akan bertumbuh sehingga iman itu menghasilkan buah. Jadi iman yang berdasarkan kasih karunia tadi, nah iman itu akan bertumbuh menghasilkan perbuatan, menghasilkan ketaatan, menghasilkan penundukan diri, menghasilkan cara hidup yang baik, cara hidup yang dirubah. Nah, saudara, itu yang disebut iman yang sempurna. Tapi walaupun iman yang sempurna ini, di mana iman mulai menunjukkan perbuatan-perbuatan, ya, iman kita mulai menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi tetap iman ditambah dengan perbuatan baik itu bukan iman yang menyelamatkan. Itu iman yang sempurna, tetap iman keselamatan kita hanya karena anugerah. Jadi jangan karena iman bertumbuh lalu kita melakukan perbuatan baik, kita mulai bertumbuh dalam melakukan perbuatan baik, lalu kita mulai beralih. Nah, berarti karena perbuatan baik ini kita selamat. Tidak, saudara. Anda berbuat baik, ya,
itu tetap tidak pernah menjadi syarat keselamatan. Perbuatan baik itu hanya bukti-bukti iman kita itu ada, iman kita itu bertumbuh. Ya, makanya tadi dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau misalnya seorang udah terima Yesus, dia udah terima anugerah keselamatan hanya oleh iman saja, lalu saudara, dia ini nggak bertumbuh, dia nggak ada perubahan-perubahan apapun dalam dirinya. Sudah 10 tahun jadi orang Kristen, tapi malah makin jahat, malah makin merusak, malah makin kacau hidupnya. Ya. Nah saudara, ini bisa merupakan bukti bahwa orang itu sebenarnya imannya nggak beres. Ya, apa itu imannya nggak beres? Itu imannya tadi itu bukan hanya pada kalau iman yang benar kan iman pada anugerah semata-mata, anugerah Kristus semata-mata kita selamat, bukan karena perbuatan. Nah ini iman yang benar. Ya, jadi saudara, iman yang kosong, ya, itu iman yang tidak bertumbuh. Atau sebenarnya iman yang kosong itu artinya dia nggak pernah punya iman. Ya. Iman yang kosong itu artinya nggak ada, sehingga dia nggak bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan. Tapi iman yang sempurna itu adalah iman yang dimulai dari iman kepada anugerah semata-mata tadi, iman kepada Kristus, iman kepada keselamatan. Jadi iman itu harus dimulai dari keselamatan, yaitu iman yang berdasarkan anugerah. Nah, itu harus dimulai dari situ iman kita. Saudara, iman kekristenan kita harus dimulai dari iman kepada keselamatan itu berdasarkan anugerah, bukan karena perbuatan baik. Nah, iman ini menjadi titik awal, ya, titik awal di mana kita bertumbuh dalam iman selanjutnya, ya, sehingga iman kita menjadi iman yang sempurna, iman yang bertumbuh, iman yang menghasilkan buah-buah. Nah, saudara, iman itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari iman kepada Kristus, kepada anugerah keselamatan Kristus yang berdasarkan anugerah dan bukan berdasarkan perbuatan. Nah, setelah kita memiliki iman itu, baru iman itu selanjutnya akan bergerak terus. Ya, akan bergerak terus sehingga iman itu terus bertumbuh. Jadi iman pada kasih karunia semata itu menghasilkan, saudara, hal-hal yang luar biasa, menghasilkan perubahan-perubahan dalam hidup ini. Seperti misalnya tadi Abraham, di awal dia dibenarkan karena iman saja. Tapi setelah dia memiliki iman yang benar, ya, setelah dia memiliki iman yang benar, selanjutnya dia juga bertumbuh dalam perbuatan-perbuatan, di mana saudara dia mempersembahkan Ishak, ya, walaupun dia sudah tua, ketika firman Tuhan berkata kamu akan punya anak, lalu saudara dia percaya. Jadi dimulai dari mana? Jadi Efesus pasal itu, keselamatan itu dimulai dari iman kepada anugerah saja semata-mata, ya, hanya pemberian Allah semata-mata. Nah, setelah itu saudara, iman yang anugerah tadi ini akan bertumbuh, dia berkembang. Jadi ada iman itu memiliki tahapan-tahapan berikutnya, tapi selalu dimulai dari iman pada kasih karunia keselamatan tadi itu, ya. Nah saudara, baru iman yang benar tadi, ya, itu yang akan menghasilkan perbuatan-perbuatan. Nah, kalau imannya kosong atau imannya tidak beres, sebenarnya dia nggak punya iman. Nah, itulah sebenarnya saudara yang tidak bisa menghasilkan perbuatan. Jadi orang yang tidak menghasilkan perbuatan itu, tidak pernah terjadi perbuatan, itu sebenarnya orang yang nggak punya iman. Itu yang disebut imannya kosong. Jadi artinya bahwa keselamat iman itu tetap menjadi syarat keselamatan, ya, selamat oleh anugerah
oleh iman saja, tidak ditambahkan dengan perbuatan-perbuatan. Nah, setelah iman ini kita mulai, jadi hidup kekristenan itu mulai dari iman keselamatan ini, saudara. Iman berdasarkan anugerah ini. Jadi kita memulai dari situ. Baru berikutnya iman itu bertumbuh, ya, berkembang. Itu nanti menghasilkan perbuatan-perbuatan. Jadi saudara, kitab Efesus itu menunjukkan iman pada keselamatan, dan itu sekalian menjadi iman tahap awal memulai kehidupan baru kita. Dan itu iman tidak bisa ditambahkan dengan perbuatan. Itu benar-benar anugerah. Baru selanjutnya saudara, iman itu akan berkembang, ya, karena kita masih di dalam dunia ini. Nah, iman itu akan terus bertumbuh, ya. Jadi saudara, ada perbedaan. Ini yang Yakobus itu berbicara iman setelah iman Efesus tadi itu, ya. Jadi tetap firman Tuhan konsisten bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah, oleh iman saja. Ya, baru selanjutnya setelah kita punya iman itu, baru kita akan menghasilkan perubahan-perubahan hidup. Ya, saya percaya setiap orang yang percaya Yesus hidupnya pasti berubah. Kalau tidak ada perubahan, itu perlu dicek. Berarti mungkin pertama imannya nggak benar. Ya, dia nggak percaya kepada anugerah. Kan tidak mudah orang bisa percaya pada anugerah. Masa selamat hanya oleh anugerah saja? Di dunia kan banyak orang nggak percaya anugerah. Tuhan udah kasih anugerah semata-mata, tapi banyak orang nggak yakin, nggak bisa terima. Masa sih kok begitu mudah keselamatan itu? Saudara, keselamatan itu memang mudah, tetapi bukan murahan. Keselamatan itu dibayar dengan darah Yesus. Itu yang kita harus terima dengan iman saja. Nah, iman yang seperti itu iman yang benar. Iman yang seperti itu adalah iman tahap awal tadi. Tahap pertama kita memulai kehidupan iman kita. Nah, dari tahap iman yang pertama tadi, baru kita masuk berikutnya pada iman-iman selanjutnya. Karena firman Tuhan berkata kita dipimpin dari iman kepada iman. Iman itu harus dimulai dari iman keselamatan, ya. Nah, iman itu nanti dia akan berkembang terus, ya. Makanya nanti ada iman sempurna, ya. Ada iman yang bisa sampai memindahkan gunung, ya. Tapi selalu iman itu dimulai dari, itu adalah pemberian Allah semata-mata, ya. Kita percaya pada pemberian Allah, kita percaya pada anugerah Allah semata-mata. Bahkan saudara, kalau saya boleh katakan, iman yang tahap pertama, iman ketika kita percaya Yesus, itu iman yang itu juga karena anugerah. Kita sampai kenapa bisa punya iman? Ya, kenapa sampai kita bisa memiliki iman pada Yesus yang memberi kita anugerah sehingga kita selamat? Saudara, itu juga anugerah. Karena saudara, kalau kita sampai bisa percaya pada Yesus, itu bukan karena kita bisa, bukan karena kita bisa begitu saja percaya, tidak. Saudara, itu karena Allah bekerja di dalam diri kita sebelum kita percaya pada Yesus, sebelum kita datang pada Yesus, ya. Saudara, Allah sudah mengaruniakan iman dulu pada kita. Firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang datang pada Yesus kalau Bapa tidak menariknya kepada Yesus. Jadi ada Bapa bekerja lebih dulu sebelum kita percaya pada Yesus. Jadi yang membawa kita pada Yesus ini ada Bapa surgawi. Selain itu juga Roh Kudus, saudara, bekerja pada kita, mengisapkan kita sampai nanti kita bisa percaya. Kita bisa percaya kepada anugerah itu, anugerah keselamatan itu. Nah, itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Nah, jadi saudara, di sini kita bisa melihat keselamatan menurut iman menurut kitab Efesus pasal 2 tadi, dan juga kitab Roma pasal 4 tadi, itu berbicara bahwa kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan-perbuatan. Jelas saudara ya? Jadi itu iman tahap dasar. Baru selanjutnya ada iman berikutnya. Ya, iman berikutnya ini adalah iman yang berpangkalan. Iman yang berpangkalan pada iman anugerah tadi. Iman pada keselamatan yang hanya karena anugerah tadi, bukan karena perbuatan baik. Nah, iman itu menjadi dasar, ya, untuk kita mengerjakan atau bertumbuh dalam iman-iman berikutnya. Jadi iman yang pertama itu kita terima benar-benar anugerah. Selanjutnya saudara, iman itu akan bertumbuh. Tetap juga ketika iman itu bertumbuh, itu juga ditopang oleh Allah.
itu juga ditopang oleh anugerah Allah. Sehingga kita bisa menghasilkan perubahan-perubahan di dalam diri kita. Allah menguduskan kita. Allah membuat kita mengerti kehendak Allah. Allah membuat kita berubah. Ya, dari dulu kita mungkin gak beres, banyak gak beres dalam diri kita. Sekarang dipulihkan. Sekarang dibebaskan dari segala macam ikatan. Dan itu dimulai dari iman anugerah yang tahap awal tadi. Nah, saudara baru saja bertumbuh dari iman kepada iman. Jadi saudara, iman yang dikatakan oleh kitab Yakobus ini adalah iman, bukan iman tahap dasar, ya, tapi ini adalah iman berikutnya, iman lanjutan dari iman dari kasih karunia tadi yang kita percaya pada Tuhan. Jadi selalu firman Allah konsisten bahwa keselamatan itu hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan. Tapi setelah kita bertumbuh dari dalam iman yang tahap pertama tadi, baru iman selanjutnya itu akan bertumbuh dan bertumbuh, menghasilkan buah-buah, pertobatan, perubahan-perubahan terjadi, dan itu semua dibantu oleh Allah. Itu ditopang oleh Roh Kudus sehingga kita pun akhirnya bisa mengalami perubahan. Jadi saudara, di sini tidak ada tumpang tindih ayat. Ya, tetap firman Allah konsisten bahwa keselamatan kita itu oleh anugerah, oleh iman saja. Ya. Dan selanjutnya saudara, iman itu akan bertumbuh, ya, menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan hasil-hasil dari perubahan itu membuktikan ya bahwa itu iman kita itu iman yang benar. Iman kita itu benar, bukan kosong. Nah, jadi perhatikan, bedakan antara iman yang benar dengan iman yang kosong. Iman yang kosong itu artinya nggak pernah punya iman. Itu iman kosong. Sebenarnya dia nggak punya iman, ya. Atau beriman tapi bukan pada anugerah, bukan pada berdasarkan anugerah, tapi dia berdasarkan perbuatan. Nah, itu iman kosong, saudara. Iman berdasarkan anugerah itu iman yang benar. Iman berdasarkan perbuatan itu iman yang kosong, itu iman yang mati. Dan iman seperti itu tidak akan menghasilkan. Kenapa? Karena nanti kita melakukan berdasarkan perbuatan, kita akan stres. Kalau misalnya kita jatuh bangun, kita stres. Kita mencoba mengejar perbuatan baik, tapi kita gagal dan gagal terus. Akhirnya kita stres, putus asa. Akhirnya kita semakin berbuat jahat. Jadi sebenarnya iman yang kosong itu iman yang bukan berdasarkan anugerah, iman yang berdasarkan perbuatan. Nah, ini iman yang kacau, ini iman yang kosong. Dan iman seperti itu tidak bisa menghasilkan buah, tidak bisa memberikan perubahan-perubahan di dalam dunia ini. Ya, jadi saudara, kita harus bisa membedakan. Ya, iman keselamatan itu adalah iman tahap awal. Ya, iman yang berbicara khusus keselamatan. Ya. Dan di kitab Yakobus itu iman berbicara mengenai level iman berikutnya. Ya, setelah kita terima iman yang pertama di kitab Efesus, kita akan bertumbuh menghasilkan iman-iman berikutnya. Sehingga itu menghasilkan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan itu tidak bisa menjadi patokan keselamatan, tapi itu hanya ciri-ciri keselamatan. Itu ciri-ciri yang membuktikan kita sudah memiliki iman. Itu ciri-ciri yang membuktikan bahwa kita sudah punya iman yang benar, iman kepada anugerah, bukan iman pada perbuatan. Jadi jelas ya saudara. Jadi ini nggak ada tumpang tindih. Ya, jelas kalau Yakobus dia berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya. Kalau kita Efesus tadi berbicara kepada orang yang belum percaya, supaya mereka percaya terima Yesus. Jadi iman yang di kitab Efesus itu iman yang tahap awal sebelum ketika orang percaya pada Yesus. Nah, kalau kitab Yakobus itu iman orang yang sudah percaya. Orang yang sudah percaya itu akan menghasilkan buah-buah pertobatan, perubahan-perubahan. Dan ingat, semua itu selalu ditopang oleh karya Allah. Kita tidak mampu untuk berbuat baik sekalipun saudara sudah selamat. Kita tidak akan mampu untuk berbuat baik sendiri. Itu Roh Kudus akan menopang kita. Roh Kudus akan menguduskan kita. Firman Allah akan menguduskan kita sehingga kita bisa hidup dalam perubahan-perubahan. Jadi saudara, jangan mencampur adukan iman dan perbuatan. Seakan-akan keselamatan kita iman tanpa perbuatan. Jangan. Ya. Jangan karena kitab Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman kosong. Ya. Nah, saudara, sekali lagi bahwa iman yang kosong itu artinya orang itu tidak pernah punya iman yang benar, tidak punya iman, atau punya iman tapi bukan iman yang benar. Ya, iman yang benar itu adalah iman pada anugerah semata-mata. Hanya oleh anugerah Allah kita percaya. Nah, anugerah Allah itu
akan bekerja secara luar biasa melalui iman kita, sehingga itu akan menghasilkan pertumbuhan iman yang semakin membuat kita berbuah, dewasa, bertobat, berubah. Dan banyak hal yang kita bisa lakukan dari keegoisan. Dulu kita egois, dulu kita hanya mikirin diri sendiri. Sekarang kita mulai memikirkan orang lain. Sekarang kita memikirkan Allah. Dulu kita hanya memikirkan duniawi, sekarang kita udah mulai memikirkan hal surgawi. Dan itu terjadi bagi orang-orang percaya. Saya pun juga mengalami hal yang sama. Orang yang egois, saya dulu orang egois, sombong. Tapi diubahkan Tuhan. Mulai peduli dengan orang-orang, mulai peduli dengan anak-anak, mulai peduli dengan masa depan orang. Kalau dulu enggak, saudara, kita hanya mikirin diri sendiri. Ya, tapi kenapa setelah kita percaya pada anugerah, kita malah mengalami perubahan-perubahan yang besar, dari egois menjadi melayani, ya, dari diri sendiri mulai memikirkan orang lain. Nah, itu terjadi, saudara, dalam kehidupan orang yang percaya. Kalau tidak ada perubahan-perubahan dalam diri kita, nah ini mungkin persoalannya iman kita yang pertama itu nggak benar. Iman pada keselamatan nggak benar. Mungkin iman kita itu masih berdasarkan perbuatan, mengandalkan perbuatan. Nah, kalau kita mengandalkan perbuatan, kita akan stres. Ya, siapa yang bisa selamat kalau berdasarkan perbuatan? Ya, kita nggak akan selamat kalau berdasarkan perbuatan, karena kita ini orang yang mewarisi dosa. Kita adalah orang jahat. Manusia itu nggak ada yang baik. Semua jahat. Semua manusia bebal. Tidak ada satupun yang baik. Tapi oleh anugerah Allah bekerja, ya, memberikan kita anugerah keselamatan. Di sana kita dibenarkan, diselamatkan, dan itu semua kita terima cuma-cuma. Ya, kita terima cuma-cuma melalui iman. Ya, dan iman itulah yang nanti akan bergerak, ya, menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, iman yang menghasilkan perbuatan, itulah iman yang dikatakan di kitab Yakobus itu. Ya, jadi itu levelnya tidak sama. Ya, bisa dikatakan Efesus itu tadi berbicara iman yang tahap awal ketika kita selamat. Nah, saudara, yang dikatakan oleh Yakobus itu iman orang yang sudah terima Yesus, iman yang sudah terima anugerah. Nah, itu akan terus bertumbuh dan berkembang. Nah, itulah yang disebut iman tanpa perbuatan adalah mati, atau iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan sehingga iman itu menjadi sempurna. Ya, sekali lagi jangan dibola-balik. Yang kita bola-balik, kita samakan kitab Yakobus dan kitab Efesus tadi, jangan. Itu Efesus itu bicara tentang iman yang benar-benar mengarah pada keselamatan ketika kita percaya pertama sekali kepada Tuhan Yesus. Dan iman itu tetap dipertahankan sampai selama-lamanya, bahwa hanya anugerah yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Lalu iman berdasarkan anugerah tadi itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan. Jadi, saudara, ini ayat yang bukan saling kontradiksi atau saling berlawanan, tidak. Tapi ini ayat yang saling memperlengkapi, ya, saling menguatkan, ya, sehingga ada keseimbangan, ada keharmonisan di dalam setiap ayat di dalam Alkitab, dan tidak ada pertentangan apapun. Ya. Oke, saudara, demikianlah firman Tuhan yang bisa disampaikan. Mari, saudara, kita bersemangat untuk melayani Tuhan terus, ya, karena kita sudah memperoleh anugerah yang sempurna, keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Salam.